Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal persamaan trigonometri lanjutan matematika peminatan kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, pada video tentang persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C, kita telah membahas hal ini sebelumnya, dan kita tidak akan membahas teorinya secara detail di sini, tapi kalian bisa klik link sebelah sini untuk mereview materi tentang persamaan trigonometri berbentuk seperti ini. Namun, ada sedikit tambahan. Di sini, apabila kita memiliki persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C, maka bentuk seperti ini memiliki penyelesaian jika dan hanya jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat. Nah, di bab persamaan trigonometri lanjutan ini, kita akan menggabungkan konsep persamaan trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nah, soal ini saya pakai sebagai review tentang materi persamaan trigonometri berbentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Nah, di sini soalnya seperti ini. Himpunan penyelesaian 2 akar 3 cos 2X min 4 sin X kali cos X sama dengan 2. Untuk X di antara 0 sampai 2 pi adalah titik-titik. Nah, gimana? Masih ingat nggak persamaan trigonometri seperti ini? Nah, bentuk 2 akar 3 cos 2X-nya ini kita tulis ulang. 4 sin X kali cos X-nya, 4-nya kita pecah jadi 2 kali 2 sin X kali cos X. Nah, yang ini kan bisa kita ganti sama sin 2X. Ini sama dengan 2. Kemudian kita tulis negatif 2 sin X cos X atau negatif sin 2X-nya ke depan seperti ini. Jadi negatif 1 sin 2X tambah akar 3 cos 2X sama dengan 1. Negatif satunya ini adalah A, akar 3-nya adalah B, dan 1 di sini adalah C. Kemudian, kita merubah bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C ini jadi bentuk K cos 2X min alfa sama dengan C. Hati-hati kalau sudutnya semua 2X, di sini bukan X, tapi 2X. Nah, kemudian kita cari K-nya. Pakai rumus akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. A-nya negatif 1 pangkat 2 tambah akar 3 pangkat 2. Akar 4 ya 2 ya. Kemudian alfanya di sini adalah tan inverse dari A per B. Berarti tan inverse dari A-nya negatif 1, B-nya akar 3 ya. Nah, ini ada di kuadran berapa coba? Kalau misalnya koefisien sinus yang negatif atau koefisien Y-nya yang negatif, di sini tentu ada di kuadran keempat kan? Kalau di kuadran keempat berarti ini langsung aja tan 30 derajat di kuadran keempat sama aja kayak tan negatif 30 derajat gitu. Nah, dari sini kan kita bisa tulis persamaan seperti ini. K cos 2X min alfanya dengan 2 cos 2X minus 30. Jadi plus 30 derajat sama dengan 1. Nah, kita bagi 2 masing-masing ruas supaya kita bisa peroleh bentuk cos 2X plus 30 sama dengan setengah. Nah, setengah ini cos berapa? Cos 60 derajat kan? Nah, tinggal kita samain. 2X plus 30 sama 60. Ingat lagi, pada persamaan cos nanti akan ada dua kemungkinan. Jadi 2X plus 30-nya sama dengan 60 plus kelipatan 360 dan 2X plus 3-nya sama dengan negatif 60 plus kelipatan 360. Jadi kita tulis dulu seperti ini. Untuk kemungkinan yang pertama, 2X plus 30 sama dengan 60 plus K kali 360. 30-nya pindah ruas ke sini jadi 30 derajat ya. Kemudian bagi 2 masing-masing ruas. Jadi 2X bagi 2 ya X. 30 bagi 2 ya 15. 360 bagi 2 ya 180. Nah, kita cobain K-nya pakai angka 0. Kalau kita masukin K-nya 0 ke persamaan X ini, nanti kita peroleh X-nya 15 derajat. Masih dalam batas 0 sampai 2 pi. Ya, di sini saya buat jadi derajat aja karena tampaknya lebih nyaman bekerja dengan derajat dibanding radian. Nanti terakhir baru kita rubah ke radian. 15 derajat kan pi per 12 radian.
Kemudian K sama dengan 1 itu 195 derajat. Karena 180 tambah 15 kan 195. Itu 13 pi per 12. Masih ada dalam batas 0 sampai 2 pi kan. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi itu pi per 12 dan 13 pi per 12 aja. Kalau K-nya 2 ya udah lewat batas. Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua ya. 2x plus 30 sama dengan negatif 60 plus K kali 360. Ini tandanya negatif. Kemudian 30-nya pindah ruas lagi ke sini, jadi negatif 90 ya. Nah, seperti biasa, bagi 2 masing-masing ruas. Jadi yang ini X, ini negatif 45, yang ini 180. Kalau K-nya 0, nggak memenuhi, jelas. Negatif 45 kan nggak ada di selang 0 sampai 2 pi. Kalau K-nya 1, itu 135 derajat, masih memenuhi. Kalau rubah ke radian bagi 180 nanti kita peroleh 3 pi per 4. Nah, kalau K-nya 2, 315 derajat kita dapat X-nya. Kalau dirubah ke radian itu 7 pi per 4. Masih ada dalam batas ini nggak? Masih ya. Kalau K-nya 3, ya udah lewat batas. Nah, jadi kita kumpulin sini solusi-solusinya. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini, kalau kita urutin ya 1 per 12 pi, 3 pi per 4, 13 pi per 12, dan 7 pi per 4. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana tuh di pilihan? Iya, berarti kita pilih yang C, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Persamaan P-3 cos X tambah P-1 sin X sama dengan P plus 1 dapat diselesaikan untuk P dalam batas titik-titik. Nah, di sini koefisien sinusnya kita tulis sebagai A, koefisien cosnya sebagai B, dan P plus 1 sebagai C. Nah, berarti di sini kita pakai persamaan yang tadi. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lebih besar sama dengan C pangkat 2. Sebagai syarat supaya persamaan ini punya solusi. Nah, berarti di sini A pangkat 2-nya kita ganti sama P-3 pangkat 2. B pangkat 2-nya kita ganti sama P-1 pangkat 2. Dan P plus 1 ini kita ganti ke sebagai penggantinya C di sini ya. Jadi P plus 1 pangkat 2. Ini kalau kita hitung jadi P pangkat 2 min 6P plus 9. Yang ini P pangkat 2 min 2P plus 1. Lebih besar sama dengan P pangkat 2 plus 2P plus 1. Nah, P pangkat 2 tambah P pangkat 2 kan 2P pangkat 2. Min 6P dikurangi 2P ya min 8P. 9 tambah 1, 10. Nah, yang ini P pangkat 2 tambah 2P tambah 1-nya belum kita apa-apain, tinggal pindah ruas aja ke sebelah kiri supaya kita bisa peroleh persamaan kuadrat yang ini. P pangkat 2 min 10P tambah 9 lebih besar sama dengan 0. Ya, kita faktorin aja. P min 9 sama P min 1 ini lebih besar sama dengan 0. Pembuat 0 dari P min 9 kan 9. Pembuat 0 dari P min 1 ya 1. Ingat lagi pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, kita tulis di sini satunya di kiri 9. Kita uji pakai angka 0 ke sini misalnya. 0 kurangi 0 tambah 9. Positif kan? Berarti interval yang ada 0-nya positif. Sini positif, sini negatif, sini positif. Dan karena yang diminta lebih besar sama dengan 0, di sini tandanya harus isi, tertutup ya intervalnya. Dan kita pilih yang positif, teman-teman. Jadi P lebih kecil sama dengan 1 atau P-nya lebih besar sama dengan 9. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D tentunya. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Batas-batas nilai P supaya P-2 cos X min P-1 sin X sama dengan P dapat diselesaikan adalah titik-titik. Nah, sama di sini negatif P-1 itu adalah A, P-2 itu B, dan P di sini adalah C. Ini negatifnya jangan lupa di bawah ya. Nah, kemudian syarat supaya punya solusi ya A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lebih besar sama dengan C pangkat 2. Ya udah di sini tinggal kita pindahin A, B, dan C-nya ke persamaan yang ini. Ya. Jadi P-2 pangkat 2 tambah negatif P-1 pangkat 2 lebih besar sama dengan P pangkat 2. Nah, ini kalau negatif dikuadratin kan nanti hilang ya minusnya. Jadi kalau kita selesain satu per satu, yang ini P-2 pangkat 2, ini jadi P pangkat 2 min 4P plus 4. Yang ini jadi P pangkat 2 min 2P plus 1. Yang minus dikuadratin kan hilang minusnya ya, jadi plus. Ini lebih besar sama dengan P pangkat 2. Yang ini kita hitung dulu nih. P pangkat 2 sama P pangkat 2 jadi 2P pangkat 2.
Min 4P dikurangi 2P ya min 6P. 4 tambah 1 ya 5 ya. Lebih besar sama dengan P pangkat 2. Udah, tinggal pindah ruas aja deh. Ini ke sini ya. Jadi P pangkat 2 min 6P tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Terus udah gitu gimana? Kita faktorin. Kalau difaktorin kan P min 5 kali P min 1. Pembuat 0 dari P min 5 itu 5. Pembuat 0 dari P min 1 ya 1. Nah, kita buat garis bilangan sekarang. 1 di kiri, 5 di kanan. Uji pakai angka 0. Hati-hati, 0 di kirinya 1. 0 masukin ke sini. Pertidaksamaan kuadrat yang udah jadi. 0 kurangi 0 tambah 5. Positif atau negatif? Positif. Berarti di sini positif. Sini negatif, sini positif. Kemudian kita ambil daerah yang positif. Interval yang positif karena lebih besar sama dengan 0. Berarti ke kiri dan ke kanan. Sehingga di sini solusinya lebih kecil sama dengan 1 atau P lebih besar sama dengan 5. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C tentunya. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Nilai maksimum dari Y sama dengan 3 cos X tambah 4 sin X adalah titik-titik. Nah, gimana coba cara menyelesaikan soal seperti ini? Ingat lagi di sini. Bentuk ini kan bisa kita rubah jadi K kali cos X min alfa. Dan supaya maksimum, teman-teman, cos X min alfanya ini mesti 1. Cos kan maksimum 1, minimum min 1. Ya, berarti K kali 1 supaya maksimum. Sehingga Y maksimumnya ini sama dengan nilai K itu sendiri. Yaitu akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Ya udah, ini sama dengan akar 25 atau 5, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang B, seperti itu. Contoh soal yang kelima. Nilai minimum dari min 5 sin X min 12 cos X tambah 8 adalah titik-titik. Nah, gimana coba? Sekarang yang ditanyanya adalah nilai minimum. Nah, caranya gampang aja. Di sini kita buat dulu Y-nya menjadi seperti ini. Sama dengan negatifnya kita keluarkan ya. Negatif 5 sin X tambah 12 cos X. Kasih kurung. Kan sama aja kayak gini. Plus 8. Nah, bentuk yang ini yang dalam kurung kita rubah jadi K kali cos X min alfa. Nah, K kali cos X min alfa ini sama dengan P. Nah, harus diingat di sini. Supaya Y-nya minimum, K cos X min alfanya mesti maksimum dong. Ya nggak? Kenapa? Kan supaya nilai Y-nya kecil, si pengurang yang ini tuh harus sebesar mungkin gitu. Jadi, supaya K cos X min alfanya bernilai maksimum, ya kayak tadi caranya. Kita hitung P maksimumnya itu sama dengan nilai dari K itu sendiri. Akar dari 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. 13 kan? Nah, udah dapat di sini. Yang ditanya nilai minimum berarti Y-nya itu sama dengan negatif 13 tambah 8. Ini kalau kita hitung sebentar hasilnya ya negatif 5. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal trigonometri lanjutan matematika peminatan kelas 11 kali ini. Berikut ini ada 8 soal latihan. Di sini sudah disertakan kuncinya. Silahkan kalian coba untuk buktikan soal-soal latihan berikut. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.